Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, channel yang membahas tentang seputar broiler. Bila rekan-rekan peternak maupun rekan-rekan yang ingin mengetahui tentang seluk-beluk beternak ayam broiler, pada kesempatan ini saya akan berbagi tentang kondisi umur ayam saya yang telah berumur 24 hari. Alhamdulillah, pada umur 24 hari ini ayam saya dalam keadaan sehat-sehat. Begitu juga untuk feed intake-nya, nafsu makannya cukup bagus. Ini menandakan ayam kita dalam keadaan sehat. Teman-teman bisa melihat kondisinya bagaimana keadaannya sekarang. Alhamdulillah dalam keadaan sehat. Inilah tangki air minum saya yang berada di dalam kandang. Saya menggunakan dua buah tangki, satu digunakan untuk keperluan air minum ayam, mungkin satu lagi untuk keperluan sehari-hari buat saudara kita yang bekerja di kandang. Jadi saya menyarankan tangki air ini berada di dalam kandang. Selain untuk menjaga temperatur air dalam keadaan normal, dan juga untuk menjaga supaya tidak mudahnya tumbuhan seperti tumbuhan lumut tumbuh di dalam tangki ini. Ini biasanya kalau tangki yang berada di luar kandang, sebagaimana kita ketahui, akan mudahnya tumbuhan seperti tumbuhan lumut tumbuh di dalam tangki. Ini juga tidak bagus untuk air minum ayam. Jadi saya menyarankan tangki tersebut berada di dalam kandang. Di saat saya pengambilan video ini, hari telah menunjukkan sekitar jam 5 sore teman-teman. Kebetulan di tempat makan sudah banyak yang habis pakan ayam, namun pakan ayam belum kita berikan karena cuaca masih panas. Jadi teman-teman bisa mempertimbangkan juga kapan kita memulai memberikan pakan ayam. Tidak asal diberikan teman-teman, waktunya. Ini untuk menjaga agar ayam tidak berebut di cuaca yang panas. Ayam yang berebut makan di cuaca yang panas ini berisiko terjadinya kematian, heat stress. Jadi teman-teman bisa mempertimbangkan waktu jam berapa memulai memberikan pakan ayam. Alhamdulillah nafsu makan ayam kita ini cukup bagus, di atas standar perharinya. Jadi biasanya saya memberikan pakan sesuai dengan kemampuan ayam. Jadi kita pedoman awal kita tetap standar makan ayam. Jadi kita seandainya ayam mampu melebihi dari standar, kita berikan di atas standar, itu tidak masalah teman-teman. Begitu juga untuk perbandingan memberikan pakan ayam di pagi dan sore hari. Usahakan memberikan pakan di malam hari atau sore hari lebih banyak daripada pagi, karena seandainya diberikan pagi hari lebih banyak, biasanya tidak habis sampai sore hari karena ayam banyak minum. Satu penyebabnya karena dipengaruhi oleh cuaca panas, lingkungan cuaca panas, cahaya matahari mempengaruhi nafsu makan ayam. Jadi biasanya saya memberikan dengan porsi lebih banyak di sore hari. Inilah kipas angin saya teman-teman. Kipas angin cukup sederhana, cukup kecil, namun saya sarankan kepada teman-teman yang ingin memulai beternak ayam broiler, belilah kipas angin yang cukup besar sehingga dapat menghembuskan udara dari dinding depan ini sampai belakang teman-teman. Saya mempunyai 3 buah kipas angin, satu lagi untuk sekat di sebelah sana, di ujung sebelah sana, cukup besar, yaitu ukuran 32 inci. Yang sekat ini hanya ukuran 24 inci. Jadi saya menyarankan belilah kipas angin yang cukup besar. Kipas angin ini cukup membantu juga untuk menghembuskan udara yang bagus ke dalam kandang dan membuang udara yang kotor ke luar kandang, dan juga untuk membuat lebaran udara ini dalam keadaan stabil teman-teman. Jadi teman-teman yang mempunyai atau berada di daerah yang kelembaban udara yang tinggi, kipas ini cukup membantu juga untuk menurunkan
kelembaban udara yang tinggi. Ini juga untuk tirai teman-teman. Jadi tirai luar tidak kita gunakan lagi di umur 24 hari ini. Jadi tirai ini kita buka selama 24 jam. Tidak perlu kita naikkan lagi baik siang maupun malam hari. Nah, seandainya hari hujan pada siang hari tidak perlu dinaikkan lagi, tidak perlu dimainkan lagi, biarkan aja teman-teman, apalagi di malam hari. Ini karena ayam kita sudah cukup dewasa, pertumbuhan bulunya sudah cukup banyak teman-teman. Ayam sudah bisa, insya Allah sudah bisa menyesuaikan dengan cuaca lingkungannya. Alhamdulillah, nafsu makannya juga bagus, kematian juga rendah. Biasanya untuk untuk pakan ini atau memberikan pakan, biasanya saya mulai di atas jam 6 sore. Nah, atau lewat maghrib, itu sudah maghrib saya memulainya teman-teman. Begitu juga pagi biasanya saya memulai sekitar jam 7 pagi. Pagi hari lebih cepat lebih baik teman-teman. Seandainya bisa teman-teman di pagi hari jam 6 dimulai makan ayam juga lebih baik. Ini untuk mengantisipasi terjadinya panas di siang hari. Jadi kita berikan pakan di pagi hari dan siang hari ayam tidak makan lagi. Karena ayam selain menghadapi cuaca panas, jika tetap diberikan makan, ayam tetap makan di siang hari, ini akan juga menambah panasnya suhu ayam, suhu tubuh ayam. Inilah kondisi ayam yang berada di bawah kipas angin. Saya lihat kondisinya ayam cukup senang karena ada hembusan angin yang sejuk. Ayam yang berada di bawah kipas angin biasanya tidak nges-ngesan kepanasan. Mereka cukup senang saya lihat. Begitu juga untuk ketinggian tempat minum teman-teman. Nah, teman-teman jangan menaikkan tempat minum terlalu tinggi dan juga jangan terlalu rendah, karena pada umur 24 hari ini pertumbuhan daging banyak ke bagian dada ayam teman-teman. Jadi sekiranya teman-teman menaikkan tempat minum ini tinggi punggung ayam saja teman-teman. Ini untuk menjaga agar air minum mudah masuk ke dalam kerongkongan. Teman-teman bisa melihat kondisi ayam saat minum. Jadi jika terlalu tinggi akan menyulitkan ayam nantinya untuk minum, dan ayam pun akan malas nantinya jika terlalu tinggi. Nah, inilah kondisi di bawah kandang teman-teman. Kotoran ayam udah mulai banyak. Biasanya kalau kotoran sudah banyak, bau amoniak juga meningkat. Nah, satu hal lagi teman-teman, jika teman-teman ingin membuat kandang, usahakan kandang tersebut membujur dari arah barat ke timur, atau sebaliknya, tujuannya agar cahaya matahari tidak masuk ke dalam kandang. Kebetulan di kandang saya ini kalau udah sore hari cahaya matahari masuk ke dalam kandang, sehingga ayam pun tidak berada di lantai yang ada cahaya mataharinya. Nah, mereka akan berdesakan ke bagian tengah untuk menghindar dari cahaya matahari. Ini membuat luas lantai kita akan menjadi kecil, sehingga itu yang menyebabkan udara atau ayam menjadi lebih panas juga teman-teman. Jadi saya menyarankan sebaiknya kandang kita ini membujur dari barat ke timur. Biasanya saya sambil mengambil video juga sambil mengecek tempat
mana kalau ada yang rusak perbaiki. Nah, ini untuk menjaga agar tempat minum kita ini tidak tumpah, atau sebaliknya tempat minum kita ini karena mengalami masalah jadi air tidak mengalir sebagaimana mestinya, harus segera diperbaiki. Nah, apalagi untuk air minum yang tidak mengalir. Nah, ini berisiko ayam akan kekurangan atau malah tidak minum, teman-teman. Nah, bisa jadi di tempat minum kita ini akan mengalami kerusakan, macet, sehingga airnya mengalir terus, tidak berhenti. Nah, ini akan berisiko membasahi lantai kita yang bagian bawah. Jadi kotoran yang berada di lantai bawah, di lantai tanah akan basah oleh air. Ini bisa meningkatkan kadar atau bau amonia yang ada di dalam kandang. Nah, kondisinya saat ini artinya saya anda mendengar ayam terjepit. Kita cek kondisinya di mana, teman-teman. Lokasinya di mana, kita lihat. Inilah risiko seandainya lantai kandang kita ini tidak punya jaring atau tidak punya waring, teman-teman. Nah, ayam mudah terjepit baik itu sayap maupun kaki. Nah, inilah, ini sayapnya terjepit. Jadi di saat ayam lagi santai, teman-teman, dia akan masukkan sayapnya tidak sengaja ke celah lantai bambu kita ini, dan mereka tidak bisa mengeluarkannya sendiri. Jika terlambat bisa jadi sayap ini bisa patah, atau seandainya kaki bisa jadi kakinya ini bisa patah, teman-teman. Dan lebih fatalnya lagi, ayam bisa mati kalau lambat diketahui. Ini sedikit luka berdarah. Ini risiko seandainya lantainya tidak ada waring. Ini teman-teman, punya dana lebih untuk membangun kandang, berilah lantainya waring, teman-teman. Nah, demikianlah sedikit berbagi saya pada kesempatan ini. Jika ada yang kurang kandang saya, silahkan jangan missing kolom komentar. Jika yang salah dalam penyampaian, saya mohon maaf. Nah, ini sekadar berbagi apa yang saya kerjakan, apa yang saya lakukan di kandang saya. Jika salah dalam penyampaian, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.